Halo Bapak Ibu Franjesi Anemon, semoga hari ini dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi berbahagia semua ya. Ya, Bapak Ibu setelah sebelumnya Bapak Ibu sudah sama-sama menyimak mengenai video tutorial pembahasan gitu ya, apa itu break even point dan juga apa itu atau bagaimana cara menentukan target laba dan juga target bonus yang akan diterapkan di outlet Bapak Ibu di tahun 2023. Nah, kali ini videonya akan berisi penjelasan bagaimana sih cara melakukan perhitungan gitu ya. Perhitungan secara real dan secara teknis untuk benar-benar mengetahui angka BEP dan juga untuk menentukan target laba maupun target bonus yang nanti akan kita mulai lakukan di tahun depan atau tahun 2023. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah menerima link drive yang kami kirimkan untuk nantinya bisa mengerjakan template ini. Ya, jika sudah, saya akan mulai penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, template menghitung BEP dan juga target ini nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan perhitungan secara tepat, secara cepat juga, karena template-nya sudah jadi Bapak Ibu tidak perlu istilahnya memikirkan gitu ya, rumus mana yang digunakan, seperti apa cara menerapkan rumusnya, karena ini template ini betul-betul tinggal diisi data sesuai dengan kondisi real yang Bapak Ibu miliki di outlet. Nah, jadi Bapak Ibu template ini ada beberapa sheet yang nantinya perlu Bapak Ibu isi data. Semakin real datanya, maka perhitungannya juga akan semakin akurat. Ya, oke, baik. Yang pertama, ini ada beberapa sheet di template menghitung BEP dan target outlet ini ya. Yang pertama itu ada sheet berisi depresiasi aset, kemudian sheet berisi daftar amortisasi aset, selanjutnya sheet sewa, kemudian ada juga sheet yang berisi perhitungan biaya tetap, sheet harga pokok penjualan, BEP dan target, dan terakhir ada sheet dashboard. Baik, yang pertama saya akan jelaskan mengenai apa saja sih yang diisi di sheet daftar depresiasi, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi daftar depresiasi ini adalah berisi daftar yang Bapak Ibu perlu mendata aset-aset berwujud apa saja sih yang ada di outlet yang Bapak Ibu miliki saat ini, gitu ya. Baik itu dari aset berwujud berupa eksterior, kemudian juga yang ada di front office, ruang kelas, ruang tunggu, kemudian renovasi instalasi, seragam sampai dengan alat peraga. Nah, jadi daftar depresiasi ini nantinya kita akan mendapatkan dari aset berwujud yang ada di outlet. Berapa sih yang menjadi biaya setiap bulan, gitu ya? Nanti Bapak Ibu akan dapatkan total nominalnya itu ada di sini, perhitungan depresiasi per bulan. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu barang-barang yang kita beli itu kita kan bayarnya di awal, betul ya? Nah, tapi ternyata beban atau biaya dari barang yang kita beli tersebut kita perlu sebarkan ke setiap bulan sesuai dengan umur ekonomisnya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu bingung karena ini sudah kami bantu menyiapkan daftar-daftar nama barangnya ya supaya tidak ada yang terlewat. Nah, nanti jika ada dari daftar yang sudah ada sekarang ternyata tidak ada di outlet Bapak Ibu, itu silakan dihapus. Tapi sebaliknya, jika dari daftar yang sudah ada, ternyata ada barang-barang yang belum masuk, tapi ada di outlet Bapak Ibu, itu silakan dimasukkan ke dalam daftar. Itu bisa ditambahkan nanti, seperti itu ya. Oke, baik. Setelah Bapak Ibu mengisi nama barangnya atau nama aset, silakan lanjutkan dengan mengisi jumlah. Jumlahnya berapa? Apakah 1, 2, atau 3? Kemudian tahun perolehan, ini adalah kapan dibelinya aset. Kemudian umur ekonomis, jadi aset ini kira-kira bisa digunakan atau ada nilainya sampai berapa tahun, seperti itu ya. Nah, kemudian juga umur ekonomis ini sudah otomatis, sudah kami isikan rumus. Harga perolehan silakan diisi dengan sesuai dengan harga yang Bapak Ibu beli gitu ya pada saat melakukan pembelian aset.
kemudian untuk depresiasi per bulan, ini sudah kami isikan rumus, nanti akan otomatis muncul perhitungannya. Oke, baik. Jadi ada beberapa aset di sini yang perlu diisi, dilengkapi. Silakan dilakukan pendataan terlebih dahulu supaya tidak ada aset-aset yang terlewat. Baik, setelah kita membahas depresiasi aset, kita akan lanjut ke sheet amortisasi. Nah, sheet amortisasi ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sheet yang kedua ini. Jadi daftar amortisasi ini juga sama, ini adalah penyusutan untuk aset-aset yang tidak berwujud. Jadi kalau tadi aset yang berwujud, yang ada fisiknya gitu ya, kalau sekarang di daftar amortisasi ini berisi daftar penyusutan dari aset yang tidak terlihat atau tidak berwujud. Misalkan seperti franchise fee, kemudian juga ada pembayaran training karyawan, training guru, training koordinator, itu silakan dimasukkan ke sini. Yang pertama itu ada franchise fee. Bapak Ibu silakan isi tahun perolehannya, kemudian umur ekonomisnya, kalau franchise fee itu 5 tahun ya. Kemudian harga perolehannya. Nah, apakah berapa harganya? Apakah ada yang 35, kemudian ada yang 40, silakan diisi disesuaikan. Seperti itu ya. Baik, kemudian yang kedua, ini untuk training guru. Untuk training guru, silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan kapasitas maksimal outlet, ditambahkan dengan 1 orang koordinator. Misalkan kapasitas karyawan yang bisa ditampung di outlet Bapak Ibu itu adalah 3, dengan 1 koordinator, maka silakan buat di dalam jumlah ini 4. Atau misalkan kapasitasnya itu kapasitas gurunya 5 ditambahkan dengan 1 koordinator, berarti silakan diisi 6 kolom, 6 orang seperti itu ya. Walaupun kondisi sekarang misalkan kapasitas outlet Bapak Ibu itu adalah 4, tapi sekarang Bapak Ibu baru memiliki 2 orang karyawan atau 3 orang karyawan. Maka, kami sarankan tetap ditulis sesuai dengan kapasitas maksimal outlet. Sehingga nanti kita sudah memiliki perhitungan sampai kapasitas outlet kita full. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian, silakan diisi harga perolehan. Perhatikan di harga perolehan untuk training karyawan atau training guru. Misalkan di sini, harga perolehan ini silakan Bapak Ibu isi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 orang SDM. Misalkan, ketika Bapak Ibu merekrut 1 orang karyawan, oh saya perlu membayar biaya training, ada fee training, misalkan Bapak Ibu ada memberikan uang transport, atau misalkan SDM tersebut perlu kos, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang Bapak Ibu berikan pada saat guru ini dalam masa training. Seperti itu ya. Nah, silakan dimasukkan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa klik, silakan cek rumusnya di bagian atas. Misalkan contoh dari pengisian ini, pembayaran training guru sebesar 750.000, kemudian owner memberikan fee training sebesar 50.000, gitu ya. Kemudian ini, ya, dikalikan dengan jumlah yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu silakan bisa dicek rumusnya masing-masing ya. Oke, baik. Itu tadi untuk daftar amortisasi dari aset yang sifatnya tidak berwujud. Nah, jika sudah diisi di sini, kita akan lanjut lagi di pengisian sheet sewa. Ya, ini ya. Oke, baik. Kita akan lanjut mengisi sheet sewa. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan semua, mungkin ada barang-barang atau kendaraan yang masuk ke daftar sewa atau sewa dibayar di muka. Misalkan, oh saya selain ada sewa gedung, saya juga ada sewa kendaraan misalkan, atau ada sewa peralatan misalkan, itu silakan ditambahkan di sheet sewa. Misalkan contoh outlet ini, sewa gedung gitu ya, atau sewa ruko, tahun perolehannya itu adalah tahun 2022. Kemudian umur ekonomis ini Bapak Ibu adalah berapa lama Bapak Ibu
menyewa gedung atau ruko tersebut. Misalkan contoh di sini 2 tahun. Seperti itu ya. Dengan harga perolehan setiap tahunnya itu adalah 17.500.000. Jadi selama 2 tahun itu tinggal dikalikan 2 sebesar 35 juta. Bapak Ibu mohon diperhatikan, Bapak Ibu bisa memasukkan harga perolehan sewa 1 tahun, kemudian dikalikan dengan masa waktu sewa pada tabel umur ekonomis ya, atau masukkan harga perolehan total sewa selama masa sewa. Misalkan Bapak Ibu menyewa selama misalkan per tahun Bapak Ibu menyewa 25 juta, kemudian Bapak Ibu menyewa 2 tahun. Nah, nanti bisa langsung diisi di sini 50 juta. Seperti itu. Ya, oke baik. Nanti silakan diperhatikan kolom komen yang kami sudah isikan keterangan supaya Bapak Ibu tidak bingung pada saat pengisian tabelnya ya. Oke, baik. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke biaya tetap. Nah, ini ada sheet biaya tetap. Nanti Bapak Ibu dari sheet yang sudah kita isi pada depresiasi aset, amortisasi, sewa, sampai dengan sewa, nanti akan muncul di sheet biaya tetap. Nah, jadi nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Otomatis kami sudah link sehingga dia rumusnya otomatis masuk di sini. Sewa gedung per bulan ya. Kemudian total depresiasi 1 bulan. Total amortisasi 1 bulan. Nanti nominal ini akan sama dengan nominal yang ada di kolom di sheet depresiasi aset, amortisasi, dan juga sewa. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk biaya tetap ini adalah biaya-biaya rata-rata. Bapak Ibu bisa melakukan perhitungan rata-rata berapa sih kira-kira biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Gitu ya, kalau outlet Bapak Ibu sudah berjalan. Atau misalkan outlet Bapak Ibu belum setahun gitu misalkan, baru jalan 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, rata-ratakan nanti bisa dibagi dengan bulan outlet Bapak Ibu beroperasi. Seperti itu. Baik, biaya tetap atau fixed cost ini terdiri dari yang pertama itu ada biaya marketing, ada biaya operasional, kemudian ada biaya SDM, biaya penyusutan yang tadi ya, depresiasi, amortisasi, dan juga sewa. Dilanjutkan dengan biaya non-operasional sampai dengan biaya charity jika ada. Nah, jadi ini adalah kurang lebihnya mirip-mirip seperti itu ya, kurang lebihnya hampir mirip. Nanti jika ada biaya-biaya lagi yang Bapak Ibu keluarkan di outlet masing-masing, itu Bapak Ibu silakan bisa masukkan ke dalam daftar biaya tetap berikut ini. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isi dulu di bagian total per bulan. Jadi total per bulan silakan diisi dulu berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Gitu ya, bisa diisi di bagian ini, total per bulan bisa diisi di sini. Sampai di bawah, disesuaikan nanti sesuai dengan kondisi real di outlet Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini sebelumnya Bapak Ibu sudah sempat kami berikan penjelasan ya mengenai bagaimana sih caranya mengetahui siswa jika saya menginginkan laba sekian, atau bagaimana sih caranya menentukan berapa siswa atau omset yang harus saya kumpulkan ketika saya ingin memberikan bonus kepada karyawan, seperti itu ya. Baik, kita akan mulai dengan di bagian kolom target laba. Nah, Bapak Ibu, di bagian kolom target laba ini ya, jadi kita asumsikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan laba, jadi ketika owner ingin mendapatkan laba dalam 1 bulan, maka ada beberapa biaya-biaya yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi karena kita tetapkan target, aktivitasnya jadi bertambah, otomatis dia akan juga ikut mempengaruhi biaya yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, nanti biaya-biaya ini bisa kita naikkan sekian persen.
Misalkan contoh di sini kita akan naikkan dari total per bulan biaya untuk mencapai target laba, kita naikkan 10%. Biaya-biaya apa saja yang naik atau yang meningkat ketika kita menentukan target laba? Misalkan contoh, cetak brosur yang awalnya 38.000, kita naikkan 10%, dia akan menjadi 41.800. Atau begitu juga dengan print banner, promosi media sosial misalkan ya, kita naikkan 10%. Nah, kita lihat lagi di biaya yang lain. Oh, mungkin di bagian telepon air listrik itu ada kenaikan 10%. Kemudian, ya, kita lihat di bagian biaya apa lagi. Nah, itu kira-kira ya. Jadi biaya-biaya yang untuk kita mendapatkan target laba, kira-kira aktivitas apa yang akan kita lakukan lebih atau kita tingkatkan, itu nanti akan mempengaruhi biaya. Jadi nanti bisa kita naikkan sebesar misalkan contoh 10%, seperti itu ya. Oke, baik. Misalkan owner dalam 1 bulan menginginkan target laba 5 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu silakan isi di bagian ini ya. Di kolom yang ini diisi nominal laba yang diinginkan owner setiap bulan. Jadi Bapak Ibu silakan tulis di sini nominal laba yang diinginkan. Kalau di contoh ini kami isi 5 juta rupiah setiap bulan. Seperti itu ya. Sehingga biaya yang awalnya itu adalah total biaya yang awalnya adalah 18.271.194, maka dia akan berubah menjadi 24.467 sekian gitu ya. Jadi ada peningkatan biaya. Nah, begitu juga ketika misalkan owner ingin memberikan bonus. Jadi ingin memberikan target bonus kepada karyawan. Maka ada beberapa juga biaya-biaya yang bisa jadi meningkat. Misalkan seperti tadi ya, cetak brosur, print banner, promosi media sosial, itu bisa kita naikkan misalkan contoh sebesar 5%. Nah, jadi dia otomatis biayanya juga akan berubah, nominal biayanya akan berubah. Oke, baik. Misalkan dalam 1 bulan owner menginginkan laba 5 juta, silakan tulis di sini. Kemudian jika owner ingin memberikan target bonus juga, misalkan ketika target laba tercapai, owner ingin memberikan bonus kepada karyawan, silakan ditulis di bagian ini. Misalkan contoh 2 juta rupiah gitu misalkan ya. Silakan ditulis di sini. Bapak Ibu bisa lihat otomatis juga total biaya itu akan berubah. Lebih tinggi daripada biaya laba atau biaya BEP. Nah, untuk BEP total biayanya adalah 18 juta sekian. Untuk mendapatkan target laba, total biayanya adalah 24 juta sekian. Untuk mendapatkan target bonus, total biayanya itu adalah 27 sekian. Jadi, angkanya pasti berbeda. Gitu ya. Nantinya, angka di biaya tetap atau fixed cost ini akan muncul di bagian BEP dan target. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Biaya-biaya ini akan mempengaruhi berapa sih jumlah siswa, berapa jumlah omset yang harus dikumpulkan oleh outlet. Oke, baik. Tapi sebelum kita masuk ke sheet perhitungan BEP dan target, kita masuk ke sheet BEP terlebih dahulu ya. Nah, jadi sheet BEP ini berisi perhitungan harga pokok penjualan atau berapa sih margin yang kita dapatkan dari satu orang siswa aktif di outlet. Nah, Bapak Ibu kami sudah bantu membuat perhitungannya. Kurang lebih BEP yang ada di outlet itu jumlahnya sama gitu ya. Hanya beberapa perbedaan, misalkan ada di bagian insentif siswa misalkan, atau ada Bapak Ibu memberikan bonus kepada karyawan, misalkan diskon, hadiah ulang tahun. Nah, nanti biasanya itu yang membuat HPP atau variable cost di outlet itu, outlet satu dengan outlet lainnya agak sedikit berbeda. Tapi kurang lebih perhitungannya sama, seperti itu ya. Oke, baik. Nanti untuk biaya HPP ini akan muncul di sheet BEP dan target. Bapak Ibu
Jika ada yang belum sesuai dengan kondisi di outlet, itu silakan disesuaikan angkanya. Cara mengisinya adalah sebagai berikut. Misalkan Bapak Ibu ada memberikan hadiah ulang tahun ke siswa, misalkan ya. Hadiah ulang tahunnya ini, harganya itu saya berikannya sebesar 30.000 gitu misalkan. Nanti silakan Bapak Ibu diklik dulu ya. Diperhatikan rumus di bagian atas di sini. Nah, nanti silakan diganti harganya. Oke, untuk pembaginya tetap dibagi dengan 10. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu di bagian atas. Di bagian atas ini ada paket gitu ya, paket A, paket B. Ini adalah perhitungan untuk siswa paket A, reguler A, ini untuk privat A, ini untuk harga SPP perhitungan reguler B, dan ini untuk privat B. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik juga, akan muncul rumus. Ada pembaginya 10 untuk paket A, dan paket B itu adalah pembaginya 6. Jadi, seperti ini Bapak Ibu. Kita anggap bahwa siswa paket A akan belajar di Anemon selama 10 bulan, sedangkan siswa paket B itu akan belajar selama 6 bulan. Jadi dia pengali dan pembaginya itu sesuai dengan rata-rata masa belajar siswa di outlet. Seperti itu ya. Baik. Nanti jika ada angka-angka yang perlu disesuaikan, Bapak Ibu silakan klik terlebih dahulu. Nanti bisa disesuaikan rumusnya. Jangan lupa dibagi pembaginya sesuai dengan rata-rata berapa lama siswa belajar di Anemon. Nah, oke, baik. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bagian BEP dan target ya. BEP dan target. Nah, di sheet BEP dan target ini akan muncul perhitungan yang tadi sudah kita isi data di bagian depresiasi aset, amortisasi, sewa, biaya tetap, HPP gitu ya. Nanti akan muncul di bagian sheet BEP dan target ini. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu isi itu adalah rencana siswa aktif. Nah, Bapak Ibu, rencana siswa aktif ini silakan diisi di bagian di sini, di jumlah siswa. Jadi rencana siswa aktif ini adalah perkiraan ya, perkiraan dan atau perencanaan komposisi siswa paket A reguler terhadap jumlah siswa keseluruhan. Misalkan Bapak Ibu ingin merencanakan gitu ya, paket A-nya itu sebesar dari total 100 siswa misalkan, paket A-nya itu sebanyak 77 siswa, paket B-nya sebanyak 16, kemudian privat A-nya sebanyak 5, privat B-nya sebanyak 2. Atau bisa juga Bapak Ibu isi dengan kondisi angka real sekarang. Jadi rata-rata itu yang ikut paket A itu berapa anak, yang ikut paket B itu berapa anak. Itu bisa diisi sesuai dengan kondisi realnya di outlet. Nah, kemudian setelah itu untuk perhitungan BEP, kemudian target laba, target bonus, ini akan muncul secara otomatis perhitungannya. Misalkan ini ya, angka fixed cost pada BEP, angka target laba pada BEP, angka target bonus pada BEP, ini akan sama jumlahnya dengan yang ada di biaya tetap, yang ada di bagian ini ya. Nah, karena link rumusnya itu dari sini. Nanti ini akan muncul di bagian BEP dan target laba, target bonus juga. Misalkan, dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 18.271 gitu ya. Nah, berapa sih siswa yang harus dikumpulkan untuk bisa outlet ini dikatakan BEP atau kondisinya impas, tidak untung, tapi juga tidak menderita kerugian. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya adalah sebesar 90 siswa. Kemudian dengan omset sebesar 30.201.614 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa BEP itu memerlukan siswa sebanyak 90 siswa dengan omset sebesar 30 juta sekian. Gitu ya. Sedangkan untuk target bonus, target laba dengan total
biaya yang dikeluarkan, maka perlu mengumpulkan 121 siswa dengan omset sebesar Rp40.443.320. Nah, begitu juga dengan target bonus. Bapak Ibu bisa langsung tahu berapa siswa yang harus dikumpulkan jika saya ingin memberikan bonus kepada karyawan. Di sini angkanya muncul itu adalah sebesar 134.741.836. Nah, jadi ini omset dan siswa yang harus dikumpulkan untuk mencapai kondisi BEP, kondisi laba, dan juga kondisi bonus. Gitu, ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dashboard. Bapak Ibu, dashboard ini akan membantu Bapak Ibu dan juga tim untuk mengetahui progres demi progres setiap hari, ya. Setiap penerimaan siswa, setiap ada realisasi siswa, baik itu yang datang maupun yang pergi. Nah, jadi dashboard target ini kami sarankan untuk setiap hari diupdate sesuai dengan kondisi siswa yang ada di outlet, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dashboard ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, jadi di dalam dashboard kita bisa melihat ada beberapa perhitungan yang muncul gitu ya, dan bagaimana sih cara kita nantinya melakukan pengisian atau membaca datanya. Ini terdiri dari dalam satu tahun ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. BEP ini adalah angka BEP yang perlu dikumpulkan oleh outlet untuk bisa mencapai angka BEP. Kemudian jumlah siswa Desember ini adalah diisi dengan kondisi siswa terakhir di bulan Desember. Misalkan kalau nanti kita membuat target untuk tahun 2023, maka Bapak Ibu bisa isi di sini berapa sih perkiraan jumlah siswa aktif saya di bulan Desember. Misalkan contoh di sini 80 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini di bawah di kolom target ini di bawah kolom tahun 2023 ini ada muncul angka gitu ya. Kolom ini diisi dengan angka target tahun 2023, bisa dari angka BEP, bisa dari angka target laba atau target bonus sesuai dengan target yang ditetapkan oleh owner. Tapi kami sarankan silakan diisi dengan angka bonus gitu ya. Kalau nanti dirasa oh angkanya kayaknya terlalu besar, nanti Bapak Ibu silakan bisa sesuaikan di sini. Silakan disesuaikan di bagian target laba dan juga target bonus gitu ya. Oke, baik. Misalkan muncul angka 134. Nah, jadi nanti dengan kondisi target sebesar 134 dan kondisi siswa terakhir di outlet adalah 80, maka 134 ini dikurangi dengan 80, muncul angka 54. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai target bonus, Bapak Ibu memerlukan siswa sebanyak atau memerlukan pertumbuhan siswa setiap bulan, total itu sebanyak 54. Nah, nantinya dari 54 siswa yang dibutuhkan untuk bisa mencapai target, Bapak Ibu bisa sebarkan target tersebut di sini. Jadi ini diisi angka target bulanan yang diinginkan sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Gimana cara pengisiannya? Bisa dengan membagi sama rata 54 ke dalam bulan, 1 tahun gitu misalkan ya. Atau bisa juga gunakan histori dari siswa-siswa sebelumnya, dari data tahun sebelumnya. Misalkan, oh ini bulan-bulan ini adalah bulan high sesi gitu misalkan ya. Atau ini bulan low sesi. Nah, itu silakan. Misalkan contoh, kita isi di sini angkanya, misalkan bulan Januari, Februari, Maret, April, misalkan ya, Mei, Juni.
September, Oktober, November, Desember. Itu misalkan ya. Oke, kita isi dulu coba angkanya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti pastikan antara jumlah di bagian atas, target di bagian atas dan juga di bagian bawah ini nominal angkanya sama seperti itu ya. Jadi di atasnya 54, di bawahnya juga 54. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membaginya ke dalam 1 tahun misalkan, targetnya misalkan mau diselesaikan dalam 1 tahun gitu misalkan. Setelah Bapak Ibu bagi, nantinya target yang Bapak Ibu harus capai setiap bulan itu bisa dilihat di bawah kolom baru di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Januari berapa siswa yang harus dikumpulkan, Februari, Maret sampai dengan bulan Desember. Gitu ya. Oke, baik. Nah, tapi target siswa ini sangat dipengaruhi oleh kolom yang ada di sini. Ada berapa siswa datang, ada berapa siswa pergi. Misalkan contoh ya, di bulan Januari, outlet Bapak Ibu memiliki target mengumpulkan sebanyak 5 siswa. 5 siswa baru gitu ya. Nah, tapi jika ternyata bulan Januari realisasinya ada siswa yang cuti 1 orang, siswa yang berhenti 2 orang, misalkan siswa yang tamat 1 orang, sehingga target yang awalnya 5 itu akan berubah Bapak Ibu menjadi 9 karena dipengaruhi oleh total siswa yang pergi. Gitu. Jadi semakin banyak siswa yang pergi, maka target awalnya itu juga akan bertambah, jadi semakin besar. Nah, misalkan di bulan Februari, outlet Bapak Ibu bisa mendapat 5 siswa, gitu misalkan ya. Kemudian yang kembali dari cuti itu ada 1 orang, misalkan. Kemudian ada yang cuti 1, ada yang tamat 1. Nah, targetnya juga akan menyesuaikan seperti itu. Jadi nanti setiap bulan target yang dilihat itu adalah yang di bawah kolom baru, gitu ya. Karena target ini sudah disesuaikan dengan realisasi siswanya, baik itu yang datang maupun siswa yang pergi. Sehingga nanti selain memperhatikan target setiap bulan, Bapak Ibu juga bisa memberlakukan target untuk siswa cuti, siswa berhenti. Kalau siswa tamat kan tidak bisa kita cegah ya, tapi kita bisa kontrol siswa yang cuti dan juga berhenti. Sehingga tidak sampai mempengaruhi target siswa baru yang harus dikumpulkan gitu. Karena kalau semakin banyak siswa perginya, maka target yang harus kita capai itu Bapak Ibu otomatis juga semakin tinggi. Nah, jadi nanti kami sarankan untuk realisasi siswa datang dan juga siswa pergi ini silakan diisi, diupdate setiap saat. Setiap ada siswa baru, setiap ada siswa yang datang ataupun siswa yang pergi. Sehingga nanti tim jelas berapa sih target yang harus kita kejar per hari, per minggu, seperti itu, per bulan, seperti itu ya. Dashboard ini juga bisa dibuat secara visual, misalkan di print atau ditaruh di tempat-tempat terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang, sehingga semua tim mengetahui seperti apa kondisi target yang harus dikejar dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target di outlet Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu itu tadi penjelasan untuk cara pengisian dashboard untuk template mengisi BEP dan juga target outlet. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun dan juga dalam mendapatkan gitu ya, mendapatkan angka perhitungan yang tepat dan akurat untuk angka BEP, untuk nantinya menentukan target laba maupun target bonus. Nah, sekian dulu. Nanti jika ada pertanyaan mengenai pengisian atau data-data yang diperlukan, Bapak Ibu silakan bisa kontak kami di Anemon Pusat ya. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih.